semua, kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 5, subtema 2. Kita akan belajar tentang menyajikan informasi dari teks. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi ada dua, yaitu yang pertama informasi tersurat, dan yang kedua informasi tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Catatan berbentuk tabel itu memudahkan kita untuk mengingat informasi di dalamnya. Nah anak-anak, tahukah kamu cara menuliskan informasi dari teks pada tabel? Ya, kita pertama-tama harus membaca teks dengan cermat. Kemudian, buatlah catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel, informasi pokok menjadi lebih mudah diingat dan dapat digunakan sebagai panduan dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Yang pertama, baca informasi penting dalam tabel dengan saksama. Yang kedua, hubungkan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Dan yang ketiga, merangkai informasi-informasi ke dalam bentuk tulisan secara urut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Yang pertama, bacalah informasi pada tabel berikut. Kita akan membuat tabel yang berisi nomor dan informasi tentang Pangeran Diponegoro. Yang pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Yang kedua, putra sulung Hamengkubuwono III. Yang ketiga, Perang Diponegoro tahun 1825. Yang keempat, perang disebabkan Belanda memasang patok. Yang kelima, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Dan yang keenam, perang berakhir 1830. Langkah yang kedua, carilah hubungan antar informasi. Langkah yang ketiga, rangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti berikut. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825, terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Perhatikan teks visual berikut. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. R.A. Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel, yaitu tabel yang berisi tentang apa yang kamu ketahui tentang R.A. Kartini dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang R.A. Kartini. Untuk kolom yang pertama, kita isi Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. R.A. Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904.
Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang R.A. Kartini? Yaitu isi surat yang ditulis oleh R.A. Kartini dan kehidupan Kartini saat masih hidup. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran yaitu bacalah informasi yang penting, kemudian presentasikan secara urut, dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat!